Halo saudara kasih Tuhan, Shalom. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani Jemaat Kalam Minggu yang Abian Base. Hari ini Sabtu 6 Juli 2024. Sebelum kita akan bersama-sama melakukan aktivitas kita, baiklah tekan mendasari hidup ini dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami rindu bersama-sama sebelum kami melakukan segala aktivitas kami masing-masing. Kami mau mendasari hidup ini dengan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami untuk kami boleh mengerti kehendak-Mu melalui firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk boleh mendalami firman-Mu dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Kini Kamu membuka hati kami untuk firman-Mu bekerja dalam hidup kami. Terbukalah bagi kami Tuhan, dan biarlah Roh-Mu akan bekerja dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus firman Allah yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini yang mau kita renungkan bersama-sama terambil dari dua bagian bacaan yang terambil dari Mazmur 91 ayat 1 dan 2 dan Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan dari Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Yang kedua dari Kisah Para Rasul 26 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang ini dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Sudah kasih Tuhan, renungan kita pada hari ini saya mengambil tema bermegahlah di dalam Tuhan. Sudah kasih Tuhan, pada hari Sabtu yang lalu kami menengok kakak kami yang opname di rumah sakit. Kami berempat. Pada saat itu kami mau pulang karena sudah agak malam, jam 10 lebih. Kami mau pulang bersama-sama. Biasanya kami kalau pulang sendiri kami tidak berani untuk naik lift. Tetapi karena kami berempat, dan pada saat itu kami menuju lift itu ada orang yang sudah masuk duluan, 2 orang. Di situ kami berpikir, lebih baik kita naik lift supaya cepat pulang karena kita berbanyak. Disitulah kami mulai masuk dan sudah orang dua itu sudah masuk pada saat itu. Ketika kami sudah menutup pintu untuk turun, kami pada saat itu berada di lantai 3 dan mau turun ke lantai 1. Kedengaran pada saat sudah dipencet, yang satu itu sudah mau turun sedikit, tak gitu. Itu suara yang kami rasakan, apa ini, suara apa nih? Ternyata lift itu macet, saudara. Sudah turun 1 meter, tetapi tidak bisa turun lagi. Dan disitulah kami mulai panik dan kami mulai pencet lift itu, tetapi tidak bisa bereaksi apapun. Kami tidak bisa turun dan kami tidak bisa naik. Dan kami menghubungi ada kabel darurat. Pada saat itu kami coba telepon, tetapi tidak ada suara yang kami dengar. Tetapi kami berusaha, apa yang kami lakukan. Pada saat itu kami kebingungan bersama-sama. Dan situlah kami mulai, karena AC itu masih hidup, untungnya masih hidup, dan AC-nya masih lift itu masih, AC-nya masih nyala. Disitulah kami boleh menghubungi kakak kami karena mereka masih di kamar. Saya berusaha menghubungi mereka dan mereka bisa mengangkat telepon dengan baik. Dan mereka lari ketakutan ke apa yang bisa lakukan. Dan mereka menghubungi perawat yang saat itu sudah agak malam. Mereka kebingungan juga apa yang mereka lakukan. Dan mereka berusaha menghubungi security, tetapi security tidak mengambil teleponnya dan tidak menjawab apa-apa. Dan mereka lari, mereka lari, perawat itu turun ke bawah untuk mencari security karena kebingungan. Jangan tidak ada ada AC yang hidup di sana, kita masuk AC bisa mati lemas kalau terlalu lama. Nah, beberapa menit, mungkin hampir 15 menit kami terjebak di dalam lift itu, dan ada security yang bisa datang pada saat itu dan membuka maksa lift itu, sehingga kami bisa lift itu bisa terbuka dengan paksa, dan kami sudah turun 1 meter dan kami harus lompat ke atas untuk bisa naik ke posisi yang pertama.
di lantai 3 itu. Nah, saudara kasih Tuhan, apa yang kita lihat dari ini, seringkali Tuhan tidak membiarkan kita tergoyah. Tuhan seringkali tidak meninggalkan kehidupan kita. Tuhan selalu menjaga kehidupan kita. Seringkali kita Tuhan tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang ada pada kita. Seringkali kita bermegah dalam kehidupan kita. Kesombongan kita terjadi dalam hidup ini. Kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan ekonomi kita, mengandalkan apa yang ada pada kita. Tetapi sesungguhnya tidak ada artinya di dalam kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, belajar dari apa yang di Pemazmur ajarkan bagi kita, ini adalah satu doa bagi para pemazmur Daud pada saat itu. Dia telah bersama-sama dengan Tuhan, dia telah bergaul dengan Tuhan, dia telah merasakan bagaimana hidup bersama dengan Tuhan, sehingga ada pujian, doa yang dinaikkan. Orang yang duduk dalam naungan yang tinggi akan mengatakan, Allahku yang ku percaya. Pemazmur menyadari apa yang ada padanya tidak ada artinya, saudara. Mungkin dia banyak kekuatan ada karena dia seorang raja, mungkin dia punya pasukan pengawal, tetapi yang sia-sia selatan, tidak ada apa-apanya. Kita sering juga mengandalkan seperti itu, saudara kasih Tuhan. Dia merasakan Tuhan yang membebaskan, Tuhan yang menjaga mereka dalam kehidupan mereka setiap hari. Demikian juga kalau kita melihat dalam kisah para rasul ini, bagaimana Rasul Paulus pernah dia mengandalkan kekuatannya ketika dia belum ditangkap oleh Tuhan Yesus. Dia mengandalkan kekuatannya, dia mau membunuh para pengikut Yesus. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, kehidupannya berubah. Dia merasakan hidupnya tidak ada arti-artinya, tetapi karena kuasa Tuhan dia berubah. Dia merasakan Tuhanlah yang mengatur hidup ini semuanya. Nah, saudara kasih Tuhan, pengalaman daripada pemazmur, demikian juga kisah dalam Paulus yang kita pelajari pada hari ini, memberikan gambaran bagaimana kehidupan kita tidak ada artinya sesungguhnya di dalam Tuhan. Tidak ada apapun yang ada, kemegahan, kemewahan, kekuatan yang kita miliki sesungguhnya tidak ada artinya di dalam Tuhan. Tetapi bersama-sama kita akan tahu, bermegahlah di dalam Tuhan, karena disitulah kita akan melihat kemuliaan Allah. Saudara kasih Tuhan, renungan kita pada hari ini, apa yang kita dapat renungkan pada hari ini, apa yang menjadi manfaat dalam kehidupan kita kalau kita mau bermegah di dalam Tuhan. Yang pertama, di situ kita akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Kalau kita mau bermegah di dalam Tuhan, kita mengagungkan Tuhan dalam hidup ini, kita akan melihat kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Tidak ada artinya apa yang ada pada kita, tetapi kalau kita bisa bermegah di dalam Tuhan, kuasa Tuhan itu akan nyata dalam hidup kita. Kita merasakan sangat kecil hidup ini, sangat kecil. Apa yang ada pada kita tidak ada artinya, tetapi kita karena kuasa Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Yang kedua, kita bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah bisa bermegah di dalam Tuhan, kita akan bisa merendahkan diri di hadapan. Oh, kita merasakan, oh sebagai lemahnya kita. Sesungguhnya kita sangat lemah. Kita mau merendahkan diri di hadapan. Biarlah Tuhan yang berkuasa dalam hidup ini. Ketiga, apa yang dapat kita lakukan, apa yang kita dapat dari renungan ini pada pagi ini, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Bermegah dalam Tuhan, kita bisa bersyukur. Sesungguhnya Tuhanlah yang punya segala-galanya. Tuhanlah yang memiliki sekecil apapun, dan bahkan dalam penderitaan apapun, dalam kebaikan, semua itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tuhanlah yang mengatur hidup ini. Nah, itulah Bapak Ibu dan kasih Tuhan. Bermegah dalam Tuhan suatu yang indah bagi kita untuk melihat kemuliaan Tuhan. Kita bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita bersyukur kepada Tuhan dalam segala situasi apapun. Karena Tuhan berkat firman-Nya, Tuhan, bersyukurlah dalam segala hal. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah ini menjadi manfaat bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah kami hanya bermegah di dalam Tuhan.
Karena disitulah kami boleh melihat kemuliaan Allah yang nyata dalam hidup kami. Biarlah kami mampu untuk merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, sehingga sungguh nyata kuasa dan kasih-Mu. Ajar kami untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap untuk melakukan segala firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami boleh bersyukur. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.